Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuki materi yang selanjutnya, yaitu klasifikasi tanah. Jadi klasifikasi tanah ini sangat penting ya dalam mekanika tanah, karena kita tidak tahu dalam tanah-tanah ini ada kandungan lain. Misalnya di lempu ada kandungan lain. Nah, tanah ini kan bercampur, sifatnya itu bercampur. Jadi tidak mungkin dalam satu sampel tanah itu cuma ada satu jenis tanah saja, lempung saja, atau lanau saja, atau kerikil saja. Nah, ini bisa saja. Tapi kalau di kondisi di lapangan itu tidak mungkin seperti itu. Jadi biasanya keempat-empat ini bercampur. Nah, jadi perlu klasifikasi, perlu penamaan agar memudahkan nanti metode ataupun treatment apa yang perlu digunakan untuk pelaksanaan di lapangan gitu. Dalam penentuan klasifikasi tanah ini didasarkan pada dua hal ini ya. Yang pertama, perbandingan banyaknya fraksi-fraksi kerikil, pasir, lanau, dan lempung dalam suatu sampel tanah. Ini nanti menggunakan metode ataupun pengujian yang namanya analisa saringan. Jadi dalam menentukan jenis tanah, salah satu caranya yaitu menentukan banyaknya fraksi-fraksi ini ataupun menentukan banyaknya jenis-jenis tanah ini. Kerikilnya berapa banyak, pasirnya berapa banyak, lanangnya berapa banyak, lempungnya berapa banyak. Nah, nanti dikasih nama jenis tanah apa gitu. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu sifat plastis tanah. Jadi sifat plastis itu sifat mudah melentur. Jadi tanah itu ada sifat lenturnya, terutama untuk tanah-tanah yang berbutir halus. Nah, itu nanti digunakan pengujian batas-batas Atterberg namanya. Jadi Atterberg itu digunakan nanti untuk mengetahui sifat plastis tanah untuk tanah yang biasanya tanah yang berbutir halus. Nah, dua hal ini yang menjadi dasar dalam kita menentukan klasifikasi tanah. Ini nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya, di analisis saringan dan batas-batas Atterberg. Nah, secara umum ada dua cara dalam kita menentukan klasifikasi tanah di dunia yang sering digunakan ya. Ada juga beberapa klasifikasi lain, tetapi yang sering digunakan ada dua ini. Yang pertama unified, yang kedua AASTO. Apa itu unified? Apa ya AASTO? Kita akan belajar. Untuk mengetahui jenis tanah, seperti Bapak jelaskan tadi, ada dua pengujian. Yang pertama pengujian analisa saringan, ini alatnya, nanti kita belajar. Kemudian pengujian batas-batas Atterberg, ini alatnya, nanti kita pelajari. Selanjutnya kita masuk bagaimana sistem klasifikasi yang digunakan untuk pemberian nama suatu tanah. Jadi setiap tanah nanti akan diberi simbol dua huruf, dan simbol tersebut dapat diketahui jenisnya dan sifatnya. Jadi akan diberi dua jenis huruf ya. Huruf pertama menunjukkan jenis, misalnya G. G ini untuk tanah kerikil atau gravel. Jadi kerikil atau gravel ini kita simbolkan dengan huruf G. Ini sepakat seluruh dunia ya. Kemudian pasir. Untuk pasir disimbolkan dengan huruf S, diambil dari kata sand. Kemudian lanau, silt, simbol hurufnya M. Kemudian lempung, clay, diambil huruf C. Kemudian tanah organik menggunakan huruf O. Ya, jadi ada G, S, M, C, O. Gravel, sand, silt, clay, dan organik. Ini untuk huruf yang pertama. Ya. Selanjutnya huruf kedua. Huruf kedua ini menunjukkan sifat dari tanah tersebut. Kalau yang huruf pertama tadi menunjukkan jenis, kalau yang kedua ini menunjukkan sifat. Jadi ada nanti sifat tanah itu yang bergradasi baik atau well graded. Itu disimbolkan dengan huruf W. Kemudian ada bergradasi
buruk atau jelek, poorly graded, itu disimbolkan huruf P. Kemudian ada mengandung lanau, disimbolkan dengan huruf M. Mengandung lempung, menggunakan huruf C. Kemudian bersifat plastis rendah atau low plasticity, menggunakan huruf M. Kemudian yang terakhir, menggunakan huruf H, atau untuk tanah yang berplastisitas tinggi atau high plasticity. Untuk contohnya, di sini Bapak tulis SW atau sand well graded, artinya pasir bergradasi baik. Bisa juga CL, artinya lempung berplastisitas rendah. Bapak ambil dua contohnya. Satu yaitu SW atau sand well graded, artinya pasir bergradasi baik. Kemudian CR, clay low plasticity atau lempung berplastisitas rendah. Nah, ini contoh saja. Nanti akan ada banyak berdasarkan jenis klasifikasinya. Nanti ada OSCS, AASTO, dan lain-lain. Untuk contohnya, di sini Bapak tulis SW atau sand well graded, artinya pasir bergradasi baik. Bisa juga CL, artinya lempung berplastisitas rendah. Bapak ambil dua contohnya. Satu yaitu SW atau sand well graded, artinya pasir bergradasi baik. Kemudian CR, clay low plasticity atau lempung berplastisitas rendah. Nah, ini contoh saja. Nanti akan ada banyak berdasarkan jenis klasifikasinya. Nanti ada OSCS, AASTO, dan lain-lain. Baik, di sini klasifikasi yang pertama yaitu klasifikasi tanah berdasarkan USCS ya, atau Indonesianya USCS. Pengertiannya itu Unified Soil Classification System. Jadi, ini pertama kali dibuat oleh Bapak Casagrande sekitar tahun 42 atau sebelum berakhir Perang Dunia Kedua. USCS, Unified Soil Classification, atau sering juga disebut orang sering menyebutnya Unified, klasifikasi Unified. Ya. Ini klasifikasi tanah ini, kalau kita lihat, kalau kita besarkan gambarnya, di sini kita lihat, bisa lihat di sini. Di sini ada definisi utama. Jadi ada satu, ini satu, kemudian ini dua ya. Jadi kalau kita buat gini, ini satu, ini satu, ini dua ya. Ada dua klasifikasi di sini ya. Jadi yang pertama di sini tanah berbutir kasar ya. Tanah berbutir kasar yaitu tanah yang 50% butiran tertahan di saringan nomor 200. Nah, ini nanti kita ketahui nanti di pengujian analisa saringan. Kemudian jenis tanah yang kedua secara umum dalam klasifikasi USCS atau Unified itu tanah berbutir halus, yaitu tanah yang 50% lolos saringan nomor 200. Nah, di sini kita lihat jelas. Di sini ada yang namanya clicker bersih. Ya.
atau GW, gravel, GY, GW ya, GW, GW. Kemudian ada GP. Nah, ini dikelompokkan menjadi kerikil bersih. Jenisnya kerikil bergaris baik dengan campuran pasir kerikil sedikit atau tidak mengandung butiran halus. Oke. Ada juga namanya GP, kerikil gradasi buruk, campuran antara pasir dan kerikil, mengandung atau tidak mengandung butiran halus. Kemudian kerikil banyak mengandung butiran halus atau GM, kerikil berlanau, ya, campuran kerikil atau kerikil, pasir dan lempung. Ada pula GC, kerikil berlempung, ya, clay. Begitu juga ada SW, SP, SM, SC. Kemudian untuk tanah berbutir halus, lanau, lempung ya, lanau, lempung. Jadi tanah yang berbutir kasar itu identik dengan kerikil dan pasir. Kemudian tanah berbutir halus identik dengan lempung dan lanau. Nah, jadi ini berdasarkan klasifikasi dari USGS atau Unified. Nah, di sini bisa kalian baca ya, jenis-jenisnya. Nanti biar lebih jelasnya nanti ada contoh soal. Jadi ini berdasarkan dari klasifikasi USGS ya. Jadi tanahnya itu diberi 2 huruf, satu menyatakan jenis, satu menyatakan sifat.